Halo Happy Investor, kembali lagi dengan NH Korindo Sekuritas. Hari ini Selasa 10 Mei 2022. Seperti biasa, kami akan memberikan market update dan juga rekomendasi saham. Kita lihat dulu yuk market dari luar. Untuk di Amerika sendiri, inflasi Amerika Serikat tetap tinggi, di mana The Fed diproyeksikan menaikkan FFR Juni 50 BPS menjadi 1,25% hingga 1,50%. Awal pekan, indeks Nasdaq memimpin penurunan hingga 4,29%, kemudian diikuti oleh S&P 500 dan Dow Jones yang masing-masing turun minus 3,20% dan minus 1,99%. Investor menantikan rilis data inflasi Amerika Serikat periode April besok yang diproyeksikan tetap tinggi atau sebesar 8,1% year on year. Inflasi inti April sebesar 2,6% year on year atau naik moderat berpeluang membuat BI kembali menahan suku bunganya di level terendahnya yaitu 3,5%. BI baru akan menyesuaikan BI 7 days reverse repo rate jika inflasi inti mendekati target di 4%. Sikap dovish BI ini kontras dengan hawkish The Fed yang telah menaikkan FFR sebesar 75 BPS di tahun 2022 yang membuat sejumlah tekanan di pasar keuangan domestik. Kemarin, IHSG ditutup melemah 4,4% atau mendekati trading halt, di mana investor asing mencatatkan net sell senilai 2,6 triliun rupiah, adapun rupiah terdepresiasi 0,4% ke level 14.558 per US dollar dibanding akhir April lalu. Sementara instrumen safe haven 10 tahun mencatatkan kenaikan yield hingga 30 BPS ke level 7,28% dalam periode yang sama. Kami sendiri memproyeksikan IHSG bergerak downward dengan kisaran 6.800 hingga 7.000. Untuk most active stocks-nya, kemarin itu ada BBCA, BBRI, Telkom, BMRI, BBRI, Adro, ASI, MDKA, ADMR, dan Unilever. Kemudian untuk top foreign buy ada Antam, ADMR, UNVR, EMTK, dan ITMG. Sedangkan top foreign sell ada BBCA, BBRI, ADRO, TLKM, dan BMRI. Oke, kita lanjut ke company news. Pertama itu ada IATA atau PT MNC Energy Investment Tbk yang menemukan cadangan terbukti batubara baru atas salah satu IUP yang baru saja diakuisisi yakni PT Artaco Prima Energy. Berdasarkan laporan, KCMI menemukan cadangan 20,58 juta metrik ton. Menggunakan harga batubara acuan rata-rata dari tahun 2000 hingga April 2022, kegiatan penambangan Artaco Prima Energy akan menghasilkan net present value sebesar 56,6 juta US dollar. Yang kedua ini ada dari PT XL Axiata Tbk dengan kode emiten XCL yang mencatat peningkatan trafik penggunaan data sepanjang masa libur Hari Raya Idul Fitri. Data dari Customer Experience and Service Operation Center menunjukkan kenaikan trafik layanan data secara nasional 33% lebih tinggi dibandingkan periode lebaran sebelumnya dan 11% dibanding hari-hari biasa sebelum Ramadan. Ketiga ada dari RALS atau PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk yang mencatatkan pendapatan pada kuartal 1 2022 sebesar 600,53 miliar rupiah. Hasil itu melonjak 22,32% dari periode yang sama tahun 2021 sejumlah 490,94 miliar. Laba tahun berjalan terkumpul 30 miliar rupiah atau melesat 385% dari periode sama tahun 2021 yang mencatatkan kerugian sebesar 85,66 miliar rupiah. Oke, untuk domestik dan global news, pertama itu ada pertumbuhan ekonomi Indonesia yang mencapai 5,01%. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat perekonomian pada 3 bulan pertama tahun ini tumbuh 5,01% year on year. Produk domestik bruto Indonesia atas dasar harga berlaku sebesar 4,513 triliun rupiah, yang kemudian bila dilihat atas dasar harga konstan tercatat 2,808,6 triliun rupiah. Di sisi lain, pertumbuhan tinggi ini tak lepas dari low base effect pada kuartal 1 2021, di mana ekonomi Indonesia masih terkontraksi sebesar 0,74% secara year on year. Yang kedua ini datang dari China, di mana pertumbuhan ekspornya terendah dalam 2 tahun. Pertumbuhan ekspor melambat menjadi pertumbuhan 1 digit, terlemah dalam 2 tahun.
Seiring jumlah impor hampir tidak berubah dibandingkan setelah pembatasan COVID-19 yang lebih ketat dan lebih luas menghentikan produksi pabrik dan menghambat permintaan domestik. Menambah kesengsaraan ekonomi yang lebih luas. Ekspor dalam dolar tumbuh 3,9% pada bulan April dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dan turun tajam dari yang tercatat pada bulan Maret meskipun sedikit lebih baik dari perkiraan analis sebesar 3,2%. Ini adalah laju paling lambat sejak Juni 2020. Oke, kita kemudian lanjut ke corporate calendar. Untuk hari ini, Selasa 10 Mei, ada kum dividen dari emiten MTEL, XCL, dan Alvia. Oke, kita langsung ke daily technicalnya. Kemarin IHSG ditutup melemah 4,42% ke level 6909,75, di mana nilai transaksi sebesar 24,3 triliun dan net foreign sale sebesar 2,6 triliun. Hari ini prediksinya yaitu downward pada kisaran 6.800 hingga 7.000, di mana indikasinya yaitu long black candle masih di negatif dan stochastic dead cross. Untuk rekomendasi saham yang pertama itu ada SAMF PT Saraswati Anugrah Makmur Tbk, di mana hari ini kami memprediksikan buy dengan target price di level 690 dan stop loss di level 640. Adapun indikasinya yaitu Morningstar, MACD positif, dan stochastic golden cross. Kedua, ini ada dari Pegas, PT Perusahaan Gas Negara Tbk. Hari ini kami memprediksikan akumulasi buy dengan target price di level 1560 dan stop loss di level 1430. Adapun indikasinya yaitu spinning top, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada MBSS PT Mitra Bahtera Segara Sejati Tbk. Hari ini kami memproyeksikan buy di mana target price-nya yaitu 1420 dan stop loss-nya di level 1350. Adapun indikasinya yaitu Morning Doji Star, MACD negatif mengecil, dan stochastic uptrend. Kemudian ada NRG PT Energi Mega Persada Tbk, di mana kami merekomendasikan buy dengan target price di level 266 dan stop loss di level 220. Adapun indikasinya yaitu breakout triangle, MACD positif, dan stochastic uptrend. Kemudian ada UNVR PT Unilever Indonesia Tbk. Prediksi kami hari ini yaitu akumulasi buy dengan target price di level 4350 dan stop loss di level 3980. Adapun indikasinya yaitu spinning top, MACD positif, dan stochastic neutral upper area. Oke, sekian market update hari ini. Terima kasih.